Oke, welcome back Commander semuanya ya. Jumpa kembali bersama aku Dwi Septiawan dan kali ini aku akan ngasih 5 tips wawasan yang sangat penting untuk teman-teman yang masih akan mau masuk ke season 3 guys ya. Nah, langsung saja ke pembahasannya cuy. Nah, kali ini ya untuk yang pertama kalian harus paham guys ya. Di sini season 3 akan muncul yang namanya pasukan mumi cuy ya. Pasukan mumi itu apa, Bang? Nah, pasukan mumi ini adalah pasukan yang ketika trupsmu mati ya, sekian persen akan menjadi mumi guys ya, dan mumi bisa dipakai satu kali saja ya, tapi nanti akan ada buff skena buff yang berbeda ketika ada XP profesi kalian meningkat gitu ya. Tapi yang jelas ini tuh kalau terus kalian mati jadi mumi ya, terus kalau sudah jadi mumi bisa dipakai lagi bang, bisa gitu loh. Nah, terus ini tuh damage-nya makin tinggi makin besar ya kalau ini lagi full guys ya. Apa ini ya? Fitur-fiturnya ini ya, buff-buffnya ini kalau lagi full ya, ini akan menjadi damage-nya itu makin besar makin kuat. Nah, cara ngefullinya gimana, Bang? Cara ngefullinya adalah ini guys, di set protector ya, 1250. Itu artinya yang ngisi drill groundmu ini harus 250, 100, 1250 gitu ya. Nah, kalau sudah full ya berarti kamu harus nyerang-nyerang Doom Elite atau Doom Walker atau perang gitu ya, sampai ini terkumpul penuh 1250 ya. Tapi biasanya kita punya lebih guys ya, kayak gini punya aku lebih 5000 lebih kan ya. Nah, kalau sudah 5000 lebih gimana bang? Nah, ini damage-nya kuat banget cuy ya, karena ini kan penuh semua kan ini. Nah, ini buffnya maksimal, jadi ini damage-nya sakit ya. Ini kalau kalian misalnya ngejar damage buron atau kalian buat Doom Elite yang level resistnya itu sudah di atas kalian, misalnya Doom Elite 56, 57, 58 kayak gitu. Terus tapi aku sangat menyarankan kalau kalian ya hemat pasukan mumi ini untuk apa bang? Untuk perang cuy ya, terutama perang pusat aliansi ya, mau untuk garnis mau untuk nyerang gitu ya. Ini sangat-sangat kuat gitu loh. Karena apa? Ya karena ini terbatas jumlahnya ya. Kalian tuh ngedapetin 1000 aja itu sulit banget cuy, karena harus ngorbanin banyak troops gitu lah. Jadi kalau bisa sih difokusin buat perang gitu loh di pusat aliansi. Jadi kalau satu aliansi ngerti semua pakai ini defense pas garnisum atau pas nyerang ya, wah itu pasti keren banget cuy. Pasti kayak bisa dibilang auto win lah. Kecuali musuhnya VIP 18, timmu nggak ada VIP 18 ya, kayak itu powernya timpang. Kalau powernya masih seimbang-imbang, pakai tip ini tuh sangat-sangat bermanfaat coy, insya Allah ya. Nah, itu tips yang pertama. Wawasan yang kedua, tipsnya adalah tentang XP profesi coy ya. Nah, di sini akan ada skill-skill profesi yang kalian mungkin nggak tahu di season 1, season 2 ya. Apa bang? Yaitu skill nature touch ya, sentuhan alami sama sandstorm ya. Nah, ini tuh skillnya itu satu paket guys ya. Jadi kalian harus punya nature touch dan punya sandstorm guys ya. Karena apa bang? Karena nanti ya ini kan untuk menghijaukan. Nanti lama-lama semua area itu sudah hijau guys ya. Jadi kalian kok mau pakai nature touch di mana bingung nanti ya. Jadi taruh di mana bang? Taruhnya itu di lahan hijau ya. Terus dikasih sandstorm dulu ya, sehingga lahannya menjadi putih ya. Dikasih sandstorm dulu sehingga lahan yang hijau itu menjadi pasir lagi ya. Terus sudah jadi pasir 10 menit kalian tunggu. Nanti kalau sandstormnya itu sudah hilang, kamu pakai baru skill nature touch-nya, sentuhan alamnya baru dipakai di situ. Itu nanti XP profisinya sekitar 40.000 kalau kalian pas ya. Jadi titik yang kamu taruh angin puting beliungnya itu di titik kamu kasih nether touch penghijauannya kayak gitu ya. Tapi kalau misal areanya masih banyak yang kosong belum dihijaukan, nggak apa-apa langsung nether touch ya. Tapi sebenarnya itu satu paket guys ya. Apakah nggak bisa dipakai buat perang bang? Nah, perang itu kan sebenarnya efeknya cuma meningkatkan kecepatan berbaris ya. Tapi ya kayak kalau teman-teman yang sultan ya, ini kalau untuk spender sebenarnya juga boleh lah dipakai perang gitu loh. Karena kan spender tuh XP profesinya gampang banget kan. Mereka dari battle pass musim itu pasti XP profesinya cepat naik. Tapi kalau F2P ya gimana kita ya mengkis-mengkis guys, kalau ngikutin sultan ya mengkis-mengkis ya ndak bisa gitu loh. Jadi kalian hemat skill ini untuk skill XP profesi kalian gitu loh. Kalau kalian sultan beda cerita gitu loh. Yang jelas kalau sultan mah nggak perlu pakai tips ya guys ya, sultan itu pakai duit guys ya, kayak gitu ya. Nah itu wawasan yang kedua ya tentang penghijauan. Terus yang ketiga itu juga penghijauan lagi coy ya.
Nah, yang ketiga ini tipsnya adalah penghijauan yang unlimited. Maksudnya Bang, unlimited ya nggak ada batasannya ya. Kalian bisa menghijaukan secara terus-menerus. Caranya gimana Bang? Ya, caranya kayak gini cuy ya. Makanya stamina itu kalau kalian yang F2P, apalagi yang agak ketinggalan XP profesinya ya. Aku aja itu lihat guys, masih level 84 ini tuh cukup ketinggalan ya. Teman-temanku ada yang sudah 89, 90 mungkin ya, yang di satu Warzone itu ya, yang para sultan-sultan itu ya. Nah, caranya kayak gini guys ya. Kalau menghijaukan ya, ini kalian harus di pojok kayak gini guys ya. Sudah aku kasih contoh ya. Ini akan dapatnya 4000. Kalian lihat saja ya. Tapi kalau kalian tidak di pojok ya, dapatnya bisa kurang dari 4. Ini kan 4000 ya guys ya. 4000 ya. Jadi kayak gitu. Kalau melakukan penghijauan, kalian harus ke pojok ya, jangan di tempat-tempat lurus kayak gini. Wah, bahaya kalau di tempat-tempat lurus kayak gini. Dapatnya kecil, dapatnya sedikit gitu loh. Ya. Jadi kalau kalian nanti masuk season 3 gitu ya. Kalau kalian lihat video ini, insya Allah nanti kalian sangat-sangat berguna lah manfaatnya itu. Apakah stamina harus dihemat? Ya, stamina mungkin dihemat untuk pas perang kayak gitu ya. Tapi kan setiap hari kan ada bos buruan ya. Itu kan ngasih stamina kan. Itu selama ini ada area-area yang bisa dihijaukan, kalian hijaukan guys ya, kayak gini ya. Ini 3500 guys ya. Kurang pas posisinya tadi soalnya ada base ya. Soalnya ketutup base. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar melakukan sesuai posisi yang sudah aku taruh di sini di pojok guys ya. Kalau kalian asal aja ya, nggak di pojok ya, dapatnya bisa nggak 4000, kalian rugi di staminanya ya, kehilangan stamina secara kurang maksimal gitu loh. Itu tips yang ketiga cuy ya. Oke, yang keempat ya, langsung saja bahasan yang keempat. Yang keempat apa Bang? Yang keempat adalah caching ya, caching ya guys ya. Sangat penting sekali untuk nangkap cacing itu di area hijau guys, supaya nanti bisa kalau muncul cacing besar itu bisa langsung nanti kalian bikin areanya itu menjadi kayak gini lagi guys ya. Jadi ini tuh kotak-kotak ini bekas apa? Bekas cacing guys ya. Ini cacingnya kecil ini, makanya kecil kotaknya. Kalau cacing besar itu lebih besar kotaknya ya. Nah, jadi di sini nanti bisa dihijaukan lagi kayak gitu ya. Tapi penghijauan itu selalu harus nempel-nempel gini guys, kecuali kalau nature touch tadi ya, sentuhan alami itu baru bisa di tengah kayak gini. Tapi kalau yang kita menghijaukan satu persatu ya dari pojok. Nah, jadi kalau menangkap cacing ya, pasang traps itu kalau bisa ya di area hijau guys, jangan ngasal. Tapi kalau untuk para sultan biasanya trap cacing itu dipakai war cuy ya. Jadi di pos dagang itu dikasih trap cacing guys. Supaya apa? Supaya musuhnya terbang cuy. Jadi nerbangin musuh pakai cacing itu lebih efektif dan efisien ya. Nah, kayak gini guys ya. Nah, ini guys langsung tak praktekin. Nah, kalau kayak gini ceritanya guys ya, kalau kalian sudah dapat cacing besar, ini level berapa ini? Level 450 ya. Ini sangat penting sekali untuk kalian bunuh, karena apa? Hadiahnya ini guys ya, sandworm scale ya. Sisik cacingnya itu banyak banget cuy ya, dan ini tuh sangat bermanfaat sekali. Manfaatnya apa Bang sisik cacing Bang? Ya, manfaatnya tuh di sini guys, di musim ya kan, di musim. Nah, ini ada dessert bazar atau pasar gurun ya kalau bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian bisa belanja nih ya kan, bisa belanja. Terus kalau kalian kering resource, di sini bisa belanja resource kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini lumayan sangat-sangat worth it juga kalau kalian bunuh cacingnya. Kalau nggak dibunuh gimana Bang? Kalau nggak dibunuh cacingnya lari ya, sayang hadiahnya kayak gitu ya. Tapi kalau memang terlalu kayak satu aliansimu nggak kuat ya gimana lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang kuat ya suruh bantuin lah guys, karena ini 500 scale worm ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya, sangat-sanget bermanfaat sekali. Jadi kayak gitu, direliin aja nanti supaya apa, supaya itu teman-temanmu mau bantu, mau ngekill cacingnya kayak gitu ya. Karena ini ngekill cacing itu kalau damage pertama memang keras guys ya, tapi nanti pas damage pertama sudah kena ya, jebret, dia sudah ke damage ya, itu damage selanjutnya udah makin empuk cacingnya. Jadi kayak dia kerasnya pas serangan pertama doang itu. Jadi kayak misalnya serangan pertama dibantu powernya gede-gede, terus nanti yang serangan kedua itu misalnya dibantu yang powernya kecil juga nggak ada masalah guys. Lihat guys ya, nggak ada yang mau bantuin guys ya. Jadi memang kalau kita di aliansi kecil tuh kayak gitu sedikit sulit ya. Karena apa? Karena ya
kebanyakan udah jam kerja, apalagi aku pas ngonten jam jam kerja ya, jadi kayak mungkin nggak aktif kayak gitu, atau yang aktif bot atau aktifnya itu sambil kerja, jadi bener-bener nggak bisa melakukan sesuatu yang fokus ngegame gitu loh. Nah itu salah satu minusnya kalau di aliansi kecil ya, tapi nggak apa-apa karena di sini tuh aku juga harus lompat-lompat Warzone karena akunnya banyak ya, jadi kayak ya udahlah di aliansi kecil aja gitu loh. Kalau di aliansi gede pasti di kick ya, karena nggak bisa aktif guys. Oke ya, tips yang keempat masalah CACI ya, cacing ya guys ya. Nah, terus yang terakhir ya, yang kelima. Yang kelima apa bang? Nah, yang kelima ini ada hubungannya dengan Scarlet coy. Kenapa bang? Nah, jadi gini guys ya, banyak banget orang-orang ya lebih milih pakai Scarlet daripada William karena skill-skillnya Scarlet itu masih lebih bagus daripada William ya, kayak gitu guys. Tapi aku kasih satu masukan buat teman-teman ya. Kenapa bang? Karena kayak gini, kalau kita pemain gratisan ya, skill ini ya, modal skill untuk ningkatin skill ini kan terbatas cuy ya. Sementara kita tukar Scarlet baru naik UR itu skillnya masih level 1 semua guys ya. Dan ini untuk nge-up sayang banget guys ya, mending untuk squad 2 aja kalau squad 1 sudah max. Tapi kalau squad 1 belum max ya dimaksin ke tempat yang belum maksimal gitu loh ya. Misalnya Murphy kayak gini skillnya kan banyak yang belum max, nah kan belum max kan, jadi kan lebih baik di squad 1 yang belum max daripada kamu nge-up dari awal lagi Scarlet ya, meskipun skillnya lebih bagus Scarlet guys ya, kayak gitu guys ya. Ini tapi kalau yang Sultan, yang spender di aliansi spender kayak gitu ya, ya nggak masalah karena mereka memang resource-nya banyak gitu loh, mereka aktif, terus kayak hadiah aliansinya juga gede kayak gitu ya, mereka mau pindah-pindah ke Scarlet itu suka-suka mereka gitu loh. Tapi kalau untuk teman-teman ya, kalau untuk teman-teman nih ya, aku nggak menyarankan gitu loh yang F2P yang gratisan ya, yang gretongan ya. Pokoknya yang gretongan mainnya itu nggak bisa kayak bolak-balik ya. Kalian kalau sudah memutuskan pakai hero itu, pakai squad itu, jangan digonta-ganti guys ya, karena itu akan sangat gimana ya, berat banget untuk perkembanganmu gitu loh. Karena udah nge-up skill profesinya Scarlet ya kan, nge-up skillnya Scarlet ya, belum bintangnya lagi nge-up kayak gitu kan. Jadi kayak apakah nggak worth it ya? Kalau F2P aku bilang nggak worth it ya kamu pindah Scarlet ya, kecuali Scarletnya sudah langsung bintang 5, skillnya udah max gitu ya, karena kamu punya banyak tumpukan resource tabungan kayak gitu ya. Emang bisa kamu nabung medal skill untuk nge-up Scarlet sampai max semua gitu loh, kayaknya itu mustahil kayak untuk pemain gratisan ya, untuk pemain gretongan ya, F2P ya. Jadi kayak gitu guys ya, aku lebih menyarankan S3 itu ya fokus aja, fokus kalau squadnya tank ya pakai William Murphy aja kayak gitu coy. Ya Scarlet mungkin di up pelan-pelan gitu loh. Sebenarnya daripada Scarlet tuh lebih enakan lagi Monica guys ya kalau pengen nge-up skill ya. Kenapa bang? Karena Monica itu ningkatin resource kalau kalian pakai gitu loh. Jadi Monica ini lebih worth it sebenarnya guys ya. Ini kalau kalian up lebih worth it. Kenapa bang? Ya karena ningkatin resource gitu loh. Bayangkan kamu ngetek dom elite, ngetek zombie tuh buffnya apa, lootingannya itu lebih banyak gitu loh. Kalau pakai Monica kan kita butuh resource ya untuk F2P, apalagi di aliansi kecil kayak Penny gini ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus effort gitu loh. Nah untuk teman-teman semuanya mungkin itu aja dulu ya, 5 tips dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Aku pamit dulu, bye bye.